Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 346 Bersiaplah untuk melepaskan otoritas. Setelah seharian penuh berpesta, baru setelah semua tamu pergi dan para pelayan mulai berkemas, Guan Xilin mengantar Feng Jiu kembali ke kediaman Feng. Mereka duduk bersama dan mulai berdiskusi tentang masalah hari itu. Tidak buruk, jumlah peserta menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai Anda. Bahkan jika beberapa dari mereka berasal dari klan keluarga kecil, kehadiran kepala klan keluarga di kota secara langsung sudah menunjukkan banyak hal. Ini menunjukkan bahwa Anda cukup berharga, mereka telah memberi Anda banyak penghargaan. Pak Tua Feng mengelus jenggotnya yang panjang dan berkata dengan gembira sambil menatap Guan Xilin dengan penuh penghargaan. Jika bukan karena bantuan kakek, hari ini pasti akan kacau balau. Dia berkata dengan penuh semangat sambil melanjutkan, ada juga Jiu kecil, yang menggunakan nama dokter hantu untuk mengirim hadiah melalui pasar gelap. Aku melihat ekspresi tercengang dari semua yang hadir begitu mereka mendengar bahwa hadiah itu berasal dari dokter hantu. Hahaha, siapakah dokter hantu itu? Reputasi dokter hantu sangat bagus dan di negara Sun Glory kita, bahkan semua klan besar ingin memiliki hubungan dengan dokter hantu. Pak Tua Feng membalas dengan nada penuh kasih sayang sambil menatap Feng Jiu, penuh kebanggaan. Tidak seorang pun yang pernah menyangka bahwa dokter hantu yang terkenal itu sebenarnya adalah cucunya. Kakek, sekarang kakak sudah menetap di rumah barunya, haruskah kita mulai mengurusi masalah kediaman Feng? Feng Jiu bertanya sambil menatap kakeknya yang tersenyum lebar. Apakah maksudmu masalah melepaskan kekuasaan kita? Pak Tua Feng membeku sesaat sebelum berkata, baiklah, kakek sudah menyiapkan segalanya. Besok pagi, aku akan masuk ke istana. Kita tidak akan lagi menjadi pelindung negara ini dan tidak ada yang berani melawan kita. Kita bisa menikmati hidup kita dengan damai, menjalani hari-hari kita dengan bebas dan bahagia. Memen, kalau begitu, apakah kamu ingin aku menemanimu besok? Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu sama sekali. Kamu tinggal saja di kediaman, serahkan saja urusan ini padaku. Melihat ini, Feng Jiu menganggukkan kepalanya dan mengalihkan perhatiannya ke Guan Xilin, kakak, kamu sibuk sepanjang hari. Sudah waktunya bagimu untuk kembali dan beristirahat dengan baik di rumah barumu. Baiklah, aku akan kembali dulu. Jika ada yang kau butuhkan, datang saja dan cari aku. Dia menjawab sambil tersenyum dengan sedikit kegembiraan di matanya saat dia mengucapkan selamat tinggal sebelum berbalik untuk pergi. Kakek, aku akan melihat Old White. Pergilah. Dia tertawa saat melihatnya pergi. Masalah Old White menyelamatkan Feng Xiao adalah masalah yang hanya diketahui oleh beberapa dari mereka. Karena itu, mereka sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Old White dapat melawan dua kultivator bela diri. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka tidak dapat melihat peringkat binatang roh apa itu. Bagaimanapun, itu adalah sejenis binatang roh dan biasanya selain malas, mencungkil dirinya sendiri dengan makanan atau mengintip yang lain, tidak untuk kejadian seperti itu, ia benar-benar tidak mencolok. Kuda itu tidak dikurung dan dapat bergerak bebas di sekitar kediaman Feng. Kuda itu biasanya menghabiskan hari-harinya dengan bol-bol, hewan peliharaan kecilnya, tanpa halangan di kediaman Feng. Namun, tempat favorit mereka di seluruh istana adalah Taman Batu, karena di sanalah para pelayan paling sering lewat, maka kuda mesum itu biasanya akan mengintai di sana. Benar saja, saat mendekati Taman Batu, ia mendengar suara tawa para pelayan dan semakin dekat, pantat Old White mulai bergoyang saat kedua pelayan itu berjalan lewat. Kedua pelayan itu menurunkan rok mereka saat mereka melangkah cepat dan melarikan diri. Meringkik. Mulut si tua putih terbuka dan meringkik saat ia menoleh untuk melihat. Ketika melihat Feng Jiu, ia berlari ke arahnya dengan kegirangan. Old White, kebiasaan mesummu masih belum berubah sedikit pun. Cepat atau lambat, kau akan mendapat masalah. Dia menepuk kepala si anjing dan berkata sambil tersenyum. Melihat si anjing tampak bertambah berat beberapa kilogram, dia tertawa, kau malas lagi, ya. Lihat, perutmu membesar lagi. Mendengus. Sambil mendengus, ia menggoyangkan ekornya dan berjalan ke sisinya.